Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkatavan. Kali ini Om David edisi spesial bersama dengan Mas Jabari Hasyim. Siapa yang nggak kenal ya? Ada yang nggak kenal banyak kok Mas Yom. Jangan begitu dong. Ini kan udah terkenal banget loh. Oh iya. Ini suka merendah aja orangnya. Jadi lagi bareng Mas Jabari Hasyim. Kebetulan di rumahnya kita udah diizinkan untuk datang. Makasih banyak loh bro. Ini gudang Om, bukan rumah Om. Asli ini Bisa nggak layak aja. jadi rumah. Nah kali ini kebetulan emang udah lama pengen ngobrol sama Mas Jabari ini. Pengen nanya-nanya lah. Pasti banyak juga teman-teman yang belum tahu lah mengenai Mas Jabari Hasyim yang biasa muncul di channelnya Dunia Satwa. Nggak pakai kita. Nggak pakai kita? Iya. Itu kok kenapa ya? Mau bahas ke situ, Ngobrolin ntar ya. Satu-satu ya. Jangan di awal Iya, ya. jangan di awal. Kurang seru ya. Benar. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi Om David mau langsung nanya nih. Nama panjangnya sebenarnya siapa sih bro? Nama panjang saya Jabari Hasyim. Hasyimnya nggak pakai nada ya? Nggak Hasyim nggak? Oh, nggak pakai. Jabari Hasyim. Iya. Jabari Hasyim tuh nama aslinya berarti orang mana nih? Saya kalau asli Betawi banget. Oh sebenarnya Betawi banget. Iya. Tapi namanya kok agak Arab-Arab begitu Iya, bro? karena kebetulan bapak itu ustadz, jadinya namanya dibuat ke Arapan banget. Terinspirasi. Iya. Ya, oke. Pasti teman-teman penasaran juga. Berapa sih sebenarnya umurnya Mas Jabari Hasyim ini? Berapa bro umurnya bro? Umur saya baru 17 tahun. 17 tahun ya. Kok agak boros mukanya bro ya? Ya Allah, jangan. Nggak jadi dah. Umurnya 24 Om. Oke, aslinya 24. Tapi udah enggak single ya? Udah nggak single. Aduh, sayang cewek-cewek ya. Iya. Pada patah hati ya. Waduh. Udah punya anak bro? Alhamdulillah baru kemarin Om. Oh, baru? Iya, tanggal 11 bulan 12 2020. Oh, baru banget ya? Iya, tapi untungnya Om, anak saya nggak lahir tanggal 12 flash sale Om. Oh. Iya, ntar diskon gede-gedean kan. Nanti kayak Shopee Iya. ya. Nggak di-endorse kita ya. Oh, di endorse lah. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kelihatan. Benar. Jadi anaknya satu cewek cowok? Baru perempuan. Oh cewek. Ya bersyukurlah. Puji Tuhan udah punya anak, Benar. istri, kemudian udah mapan, tinggal menikmati hidup. Alhamdulillah Om. oke. Dulu masih kerja keras. Ya kita harus Kerja tetap keras berjuang. banget. Benar. Karena kan buat anak-anak, buat keluarga. Benar. Tapi gini Om, prinsip saya satu. Saya nampilin ke media sosial ataupun teman-teman saya cukup yang enaknya aja. Oh, gitu. Kalau misalkan yang gak enaknya cukup kita yang nge-keep aja. Kenapa begitu? Karena ya nggak menutup kemungkinan sih Om, ada beberapa orang yang suka ngeliat kita menderita. Oh, Gitu. Ada beberapa yang suka melihat kita seneng tuh, nggak suka dia. Tapi ya, saya lebih suka kayak gitu, ngeliat orang tuh udah enaknya aja kita. Yang nggak enaknya cukup kita yang ngerasain. Bener-bener. Kadang-kadang ada orang yang susah ngelihat orang seneng. Benar. Seneng ngelihat orang susah. Itu. Teman-teman jangan kayak gitu ya. Tapi lebih enak Om, nggak seneng ngelihat orang seneng. Teman-teman. Jadi otomatis kita buat seneng aja terus biar dia nggak enak terus. Oh gitu. iya. Jadi dia kesel mulu. Bener. Emang biasanya kalau orang terkenal tuh ada aja hatersnya. Ya Allah, amin. Ya, Amin. normal Amin itu, terkenalnya ya, tapi kalau hatersnya jangan ya. Normal lah itu. Iya, normal. Oke. Sekarang kita lompat sedikit langsung kenapa nama channelnya itu Dunia Satwa. Sebenarnya dulunya Dunia Satwa itu namanya bukan Dunia Satwa, saya lupa. Pokoknya saya buat channel itu sebenarnya 3 tahun yang lalu. Udah 3 tahun. Tujuannya itu cuma buat sekedar upload video supaya nggak memori itu kepenuhan Om. Oh gitu. Ya. Habis upload hapus. Enggak, udah di memori HP dihapus. Upload kan jadi kan keganti di situ kan. Betul. Tapi semenjak Atta Halilintar naik, Bang Atta itu, saya mikir apa iya ya YouTube itu segitu menghasilkannya. Oh, menghasilkan duit AdSense ya. AdSense. Oke. Akhirnya dari situ kurang lebih 2 tahun yang lalu saya mulai fokusin di YouTube. Dalam arti saya gimana ya nyiptain YouTube itu orang itu biar tertarik sama saya, orang itu biar suka dengan saya. Karena jujur kalau misalkan di YouTube kita harus benar-benar ikutin apa kata view. Oh, Dalam ya. arti Jadi, gimana minat orang. Selera penonton. Iya, selera penonton. Benar juga, benar. Tapi ada beberapa sih yang enggak, yang jadi jati diri sendiri. Tapi kalau saya belum dapat Om. Dalam arti saya masih mengikuti apa kata penonton dulu. Berarti penontonnya Dunia Satwa ini rata-rata di usia berapa tuh? Di anak-anak kok masih anak-anak. Karena jujur kalau misal penonton di Indonesia yang loyal itu anak-anak dibanding orang-orang dewasa. Kalau orang dewasa begitu buka dicepetin, udah lihat iklan di plek supaya nggak dapet ya. Sama itu sih Om, kalau misalkan anak-anak lebih suka sama hewan. Oh iya bener. Makanya konten saya malah mikirnya gimana caranya. Walaupun jujur Om, di Indonesia Om, konten edukasi itu nggak terlalu tinggi ratingnya. Penontonnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Dibandingin sama yang
cewek-cewek seksi, Nah, itu. ya kan? Yang kurang mendidik malah rame. Gitu. Iya, wajar lah. Tapi nggak apa-apa lah. Kita karena tapi malah saya makin senengnya tuh. Jadi ketika ada salah satu ada anak kecil gitu kan, Mas Jabari gini segala macam, orang tuanya ngomong, wah Mas, anak saya senang banget nonton konten Mas karena mendidik segala macam, bla segala macam dibandingkan nonton konten-konten yang lain yang kurang oke lah, kata-kata kasar segala macam. Karena saya sadar Om, penonton Indonesia itu banyak kan anak-anak kecil. Iya. Dan kan secara nggak sengaja apa yang mereka tonton itu bakalan mereka masuk dan secara nggak sengaja mereka lakuin hal-hal itu gitu. Makanya kita tiru yang hal-hal baiknya. Berarti kita kasih message juga di setiap video, termasuk di dunia satwa, hal-hal yang positif ya. Benar, hal-hal positif yang agak lucu sedikit mungkin ya, garing-garing sedikit nggak apa-apa lah gitu ya. Agak jayus-jayus sedikit nggak apa-apa. Benar. Karena aslinya Janjan emang begitu. Ini ngomong-ngomong ini ngebawa siapa ini? Ini jenis burungnya double yellow Amazon Om. Kebetulan Double burung yellow paling Amazon. mahal. Burung paling mahal gini. Mahal ini? Oke. Harganya kurang lebih di angka 70 juta. Ya ampun, 70 juta? Iya, tapi ini burung si Sultan Om, bukan burung saya. Si Sultan, oh iya. Saya pernah dengar di channelnya Dunia Satwa sebut-sebut Sultan. Sultan itu siapa bro? Sultan itu ada salah satu orang. Jadi di sini alhamdulillah Om, saya dikelilingin orang-orang baik. Saya prinsipnya saya satu, orang banyak uang itu banyak, tapi yang amanah buat ngejaga uang mereka itu sedikit. Oke. Saya di sini coba bisa berusaha menjaga amanah mereka, kayak misalkan merawat hewannya dengan baik, terus juga semaksimal mungkin deh merawat. Walaupun ya nanti ujung-ujungnya namanya makhluk hidup ya ada mati, ada hilang, ada segala macam. Kadang itu nggak bisa dihindari ya. Nggak bisa dihindari. Udah takdir. Benar. Tapi kan kalau misalnya kita udah belajar, udah sepro mungkin baru. Betul. Jadi si Sultan ini investor. Bisa dibilang investor tapi kayak nggak butuh uang Om. Rata-rata di sini Om, jujur. Saya ketemu orang-orang kayak gitu karena nolongin hewan. Ini karena dia awalnya mau mati Om. Oh, ini tadinya udah sakit. Iya, udah sakit. Oke. Udah sakit, udah lemes banget, udah dia makan nggak kecerna, makannya susah. Alhamdulillah sekarang udah bagus. Oke. Ini masuk burung paru bengkok kok. Paru bengkok. Berarti ini larinya apa? Amazon, keluarga Amazon. Makau juga bukan? Bukan, keluarga Amazon. Kalau Makau beda lagi. Tapi kok mahal banget? Kenapa yang buat dia mahal banget tuh apa? Karena dia talkingnya Om, ngomongnya bisa satu lagu panjang. Oh. Iya, kebetulan kalau yang ini baru bisa ngomong. Dibandingkan burung-burung jenis lain kayak kan burung talking itu banyak kan. Ada Amazon, ada African Grey. Tuh dia ngomong sore. Sore. Iya. Oke, sore. Ya, kita coba deh. Nih biar teman-teman tahu, kita coba pancing ngomong. Mudah-mudahan dia mau ya. Halo, kakak. Kakak. Hei, kakak. Ya belum mau nih, dia malu-malu. Tadi ngomong dia sore. Dia Gara-gara ada Om David. Iya, kayaknya malu. Ini galak nggak bro? Enggak. Oh Ngoceh. iya. Kakak. Halo. Dia ngocehnya gitu, suaranya seru. Sore. Halo. Kakak. Iya pinter. Dia ngomong. Pinter lu. Jadi gitu. Namanya siapa ini? Namanya Rere. Rere. Gara-gara dia bisa nyebut Rere. Padahal ada Rere satu lagi. Jadi Rere dua-duanya. 70 juta bro. 70 juta. Dan itu hampir mati. Ya ampun. Akhirnya semua itu ya. Dan akhirnya si Sultan mau bilang awal itu bilang, saya beliin kamu udah beli lo Amazon deh, ternakin di sini sepasang. Saya agak sedikit trauma Om, jujur di burung Om. Masalahnya kalau di burung itu masalah kesehatan. Pertama dokter hewannya itu masih agak sulit. Kedua dokter hewan sendiri pun bilang ini tuh burung itu agak sulit karena kayak misalnya contoh di saluran pencernaannya ususnya itu nggak bisa diurai seperti kucing ataupun anjing. Akhirnya ketika ada mungkin salah makan ataupun apa itu nggak ketika dioperasi agak sulit buat nyarinya itu. Benar. Akhirnya saya bilang Sultan, Pak, gimana kalau misalkan invest ke kura-kura? Nah, kebetulan kan saya nonton terus tuh konten-konten dari Om David. Oh, ini maksudnya mau nggak invest ke kura-kura? Nah, gitu? itu mau nggak invest ke kura-kura? Terus mau? Akhirnya mau, nggak pakai panjang lebar nanya apa segala macam, langsung transfer uang. Transfer uang langsung? Termasuk Momo itu pinjaman Om. Oh gitu? Punya bos. Momo itu 2 tahun sama saya. Cerita Momo malah Momo sebelumnya memang ada Momo satu lagi, tapi mati. Oh kenapa itu? Mati di bos karena burungnya itu terbang bonding. Kebetulan ditaruh tangkringan gak diikat, terbang bonding ke arah si bos. Terus nabrak tembok, nah di bawah tembok itu ada minyak. Aduh. Nah ini baru teman-teman baru saya kasih tahu di channel Om David doang. Jadinya nabrak tembok, bawahnya ada minyak, untungnya bukan minyak panas, masih ada untungnya ya.
Terus badannya selumuran minyak sama masuk ke pernafasan minyak. Wah. Dan itu yang susah buat diobatin. Akhirnya 2 minggu semenjak kejadian itu Momo mati. Sampai saya nyari obat ke Malang. Sama yang punya Om, saya waktu di Malang, saya tanyakan gimana Bu kabar Momo. Terus dia bilang Momo masih hidup, padahal udah mati. Oh, kenapa begitu dia? Padahal itu bukan punya saya. Kan Momo kan punya dia kan, maksudnya ya Cuma saking nggak enaknya gitu ya. Karena saya ngerawat Momo juga kan. Akhirnya ya Momo mati, pas nyampe rumahnya saya bawa obat itu buat Momo. Tapi Momo udah mati, tapi gini-gini segala macem. Di malah dia nggak enak. Akhirnya beli lagi ini si Momo ini. Oh, jadi ini penerusnya Momo Penerusnya yang pertama. Momo. Oh, ini 2 tahun di saya. baru dikasih tahu di channelnya Om David. Sebelumnya nggak pernah ya. Itu teman-teman, pokoknya satu, saya dari dulu cuma punya mimpi. Uang itu saya nggak punya. Tapi gimana caranya mimpi itu tercapai ya satu, kalian harus amanah. Amanah, Iya, itu penting. Nggak mungkin orang itu nggak ada bohongnya, pasti ada bohongnya. Tapi gimana caranya meminimalisir kebohongan? Bener. Ataupun bohong itu ketika kepepet banget nggak apa-apa. Tapi utamanya amanah. Kalian seamanah Betul. apapun, ya orang pasti ngehargain kalian. Betul, karena orang itu kepercayaan itu amanah tuh paling susah. Paling susah. Paling susah. Kalau kita udah dipercaya orang itu justru akan memberikan segalanya. Benar, itu. Karena untuk mencari orang yang amanah, orang jujur itu susah banget. Susah. Ya. Gitu. Jangan kan gitu, kita udah berbuat baik, udah berbuat sebaik mungkin aja, tetap aja salah gitu. Benar. Apalagi orang yang sengaja berbuat salah, Betul. itu saya hindarin. Kita udah berusaha jaga aja, kadang-kadang ada 1-2 hal yang di luar dugaan. Bener. Bisa. Walaupun nih Om, kadang ya bos-bos gitu pada bilang, ya udah, kan saya dari awal itu selalu kalau misalkan saya mau titip burung atau saya burung mau gimana segala macam gitu. Saya kan pelatih juga kebetulan kan. Mereka bilang, ya udah kalau burung mati ya udah mau gimana lagi. Iya. Tapi tetap Om, batin Om, asli. Iya, rasa nggak enak ya. Nggak enak banget. Itu pertama kita ngerasain tuh burung mati di tangan. Kebanyakan tuh matinya di tangan Om. Saya udah lebih dari 5 kali ya, dan itu nangis Om. Iyalah pasti. Sedih Apalagi penyayang binatang yang sesungguhnya ya pasti seperti itu karena bonding dan lain sebagainya.